Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga, dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas belajar. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi bab 3 kelas 10 Pendidikan Agama Kristen, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di masyarakat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Pagi hari ini kami akan belajar tentang materi bab 3 kelas 10 Pendidikan Agama Kristen, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di masyarakat. Berkati kami, berikan kami hikmat, kepandaian dan kecerdasan supaya kami bisa memahami materi ini dengan baik, jelas dan terang Tuhan. Dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan untuk materi pagi hari ini yang pertama terambil di dalam Kejadian 3 ayat 1-13. Di sini tentang manusia jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Ular memperdaya Hawa dan Adam untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita baca lebih dalam lagi di dalam Kejadian 3 ayat 1-13, di sini menceritakan bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden. Di dalam Taman Eden, Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk memakan semua buah yang ada di dalam Taman Eden itu. Hanya ada satu buah yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun karena tipu daya dari ular terhadap Hawa dan Adam, maka mereka memakannya dan mereka pun jatuh di dalam dosa. Seketika itu juga mereka sadar dan terlihat telanjang, dan mereka pun berlari untuk menyembunyikan diri. Nah, ini yang pertama, dasar firman Tuhan yang pertama. Yang kedua yaitu Hakim-Hakim pasal 13 ayat 16. Pasal 13 sampai pasal 16. Kisah tentang Simson, seorang natsir Elohim. Kita ketahui dan sudah kita dengar tentang cerita Simson ini. Simson diberikan kepercayaan oleh Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia adalah seorang natsir Elohim yang dipersiapkan sejak dalam kandungan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Namun sekali lagi, Simson jatuh di dalam dosa bersama dengan Delila, dan Delila dengan kepiawaiannya membujuk Simson setiap kali bertemu dengan Delila, dan Delila selalu berusaha untuk membujuk Simson untuk menceritakan apa rahasia kekuatan dari Simson. Dan Simson pun menceritakan rahasia kekuatan tersebut kepada Delila. Simson jatuh dalam dosa seksual, dan yang kedua, Simson menceritakan rahasia kekuatannya yang seharusnya dia tidak boleh menceritakan tersebut. Dan akhirnya apa? Simson tertangkap dan dia pun jatuh ke dalam tangan musuhnya. Dasar firman Tuhan yang ketiga yaitu Nehemia pasal 2 ayat 1-7. Kisah tentang Nehemia yang memiliki tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia memiliki pekerjaan sebagai juru minum raja pada pemerintahan Raja Artasasta. Dia mendengar tentang keadaan tembok Yerusalem, dan dia pun meminta izin kepada raja untuk bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Dan raja pun mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Pada saat dia membangun tembok Yerusalem, banyak tantangan luar biasa yang harus dia hadapi. Namun karena dia punya tekad yang luar biasa, dia berhasil membangun tembok Yerusalem dan mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian lanjut lagi pada dasar firman Tuhan yang keempat, yaitu Matius 25 ayat 31-46.
Di sini yang terlihat ayat 36 sampai 40. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dari firman Tuhan ini dengan jelas dan terang, jika kita melakukan sesuatu untuk saudara kita yang sangat membutuhkan, kita melakukannya itu untuk Tuhan. Kemudian dasar firman Tuhan yang kelima di sini dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Di sini tentang orang Samaria yang murah hati dan dilanjutkan tentang Maria dan Marta. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ini menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Kemudian lanjutannya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, itu adalah tentang orang Samaria yang murah hati dan kemudian tentang Maria dan Marta. Maria mengambil bagian yang terbaik untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Namun Marta sibuk dengan kegiatannya sendiri. Kemudian kita lanjut di dalam pentingnya tanggung jawab dan mengaplikasikan sikap bertanggung jawab. Pengertian tanggung jawab secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja, atau sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Jadi di sini pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja, menerima tugas dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Jadi kalau kita lihat secara Kamus Besar Bahasa Indonesia pun sudah jelas dan terang, kita melakukan tanggung jawab kita dengan setia. Lanjut, secara etika Kristiani adalah kewajiban, tugas, beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara etika Kristiani bahwa tanggung jawab ini adalah kewajiban, tugas, beban, pikul salib yang harus ditanggung dan dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang tanggung jawab di Indonesia. Sikap bertanggung jawab berhubungan dengan tingkat kedewasaan seseorang. Seorang anak kecil tidak bisa dituntut bertanggung jawab pada tingkat yang sama seperti seorang dewasa. Karena itulah di dunia peradilan, pelaku pelanggaran yang masih di bawah umur biasanya diajukan ke pengadilan yang khusus bagi anak-anak. Kalaupun dijatuhi hukuman, biasanya mereka tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sama dengan orang-orang dewasa. Mereka dianggap tidak cukup dewasa dan mampu berpikir matang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga mereka ditempatkan di lembaga pembinaan anak negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa
tanggung jawab ini ada stratanya, dan seseorang yang melakukan kesalahan, terutama anak kecil, itu tidak bisa dituntut karena dia belum bisa mengerti tentang tanggung jawab. Nah, orang dewasa yang sudah mengerti tentang tanggung jawab ini yang harusnya memahami dengan jelas, dan apabila dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia akan dituntut. Maka dari itu kalau bagi anak itu dibedakan. Dia mungkin akan mendapatkan konsultasi atau pembinaan dari lembaga pemasyarakatan khusus anak. Jadi perlu pembinaan bagi anak-anak. Jadi dia tidak disatukan dengan lembaga pemasyarakatan orang-orang dewasa. Bagaimana tanggung jawab sebagai remaja? Sebagai remaja mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Hal ini dipahami supaya remaja tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang sia-sia seperti tawuran, mengkonsumsi obat terlarang, narkoba, dan lain-lain. Sebagai orang Kristen sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Sumbangan itu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Nah, tanggung jawab ada hubungannya dengan identitas diri. Kita mengetahui bahwa diri kita ini seorang pelajar, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah belajar. Mengerjakan tugas-tugas harus diselesaikan, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kita, malah kita melakukan hal yang lain, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Kita perlu belajar dari pepatah Cina. Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki kegelapan. Hal ini mengingatkan kita pada ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang mengatakan, "Don't ask your country what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country." Artinya, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri, apa yang dapat kamu berikan untuk negaramu. Nah, jadi di sini jelas bahwa kemampuan, talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita di dalam diri kita, itu kita berikan kepada bangsa dan negara, kepada gereja, dan juga kepada keluarga kita, masyarakat yang ada di dekat keluarga kita, sehingga kita memberikan sumbangsi yang terbesar bagi bangsa kita dengan kemampuan yang kita miliki. Jelas, ini adalah anjuran yang tepat bagi warga masyarakat yang sudah menjadi dewasa dan matang. Mereka tidak boleh hanya menunggu apa yang akan diberikan pemerintah dan negara kepada mereka. Hal ini sama juga berlaku bagi keluarga dan gereja kita. Sekarang, bandingkan dengan seorang pemalas yang tidak mau menggunakan waktunya untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat kelak. Apa yang akan terjadi kelak? Ketika ia dewasa, mungkin sekali ia tidak mampu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas. Bahkan, besar kemungkinan ia malah akan menjadi beban masyarakat, misalnya menjadi pengemis atau menjadi warga masyarakat yang kurang produktif. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalau kita malas, kedepannya itu kita tidak akan bisa memberikan kontribusi bagi keluarga, gereja, maupun bangsa dan negara kita. Maka dari itu, kita harus melawan sifat malas ini supaya kita mempergunakan waktu dengan baik, kita belajar dan memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif
sehingga ke depannya kita bisa memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara kita, Indonesia. Contoh sikap hidup yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, melupakan tanggung jawab kepada masyarakat dan negara dan hanya berpikir tentang bagaimana caranya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Contoh kasus perusahaan kelapa sawit Malaysia membunuh puluhan orang hutan di Kalimantan Barat karena dianggap sebagai hama dan mengganggu tanaman mereka. Terjadi pada tahun 2011. Nah, ini banyak orang hutan yang dibunuh karena dianggap sebagai pengganggu pada tanaman mereka. Dan kalau orang hutan dibunuh, maka ini akan sangat-sangat terganggu ekosistem yang ada di hutan di Kalimantan. Yang kedua, membangun villa-villa di pegunungan tanpa izin dan tanpa memperhatikan kerusakan yang mungkin ditimbulkan terhadap keseimbangan alam. Akibatnya terjadi banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi contoh, yaitu membangun villa-villa di pegunungan tanpa minta izin, tanpa mengetahui atau disurvei dulu, atau dianalisa, diriset dulu apa yang terjadi kalau kita membangun villa-villa di pegunungan ini tanpa kita melakukan riset atau analisa akibat yang akan terjadi. Kalau kita hanya mencari keuntungan sendiri, maka yang terjadi adalah bisa banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, perusahaan pemegang hutan atau PHP tidak mau bertanggung jawab untuk menanami kembali hutan-hutan yang sudah mereka tebang. Dari kasus di atas, kita dapat melihat betapa pentingnya tanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan, bukan hanya kepada orang tua, guru, dan masyarakat, tetapi juga kepada seluruh alam. Tanggung jawab itu sangat erat kaitannya dengan prioritas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prioritas hidup dan tanggung jawab. Yang pertama, prioritas hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tetapi Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bagaimana bentuk mengasihi Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Yang pertama, harus melakukan saat teduh. Ini jangan sampai lupa. Saat teduh di pagi hari. Bangun pagi hari, melakukan saat teduh, membaca firman Tuhan, berdoa supaya kita menerima firman Tuhan itu dengan baik dan apa kata firman Tuhan bagi diri kita pagi hari itu. Yang kedua, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari kita harus mempunyai komitmen untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita baca setiap hari 3 pasal, maka dalam 1 tahun kita bisa menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini harus membiasakan diri. Alkitab kita ini tebal, banyak tulisannya. Sekarang Alkitab diciptakan dengan berbagai versi. Ada versi audio, ada versi audio visual, ada yang versi tulisan, ada versi tulisan dan gambar. Semuanya itu diciptakan supaya kita ini punya kerinduan untuk selalu membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak punya kerinduan, semuanya itu tidak akan bisa kita lakukan. Maka dari itu, kerinduan dari dalam diri kita ini yang memotivasi kita untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, prioritas yang kedua adalah hubungan kita dengan keluarga, yaitu dengan orang tua. Di dalam Matius 15 ayat 3 sampai 6 di sini menceritakan bahwa bagaimana
ahli-ahli Taurat itu ditegur oleh Tuhan Yesus bahwa mereka yang seharusnya membantu orang tua, tetapi mereka beralasan bahwa mereka mempersembahkan milik mereka ini untuk Tuhan. Padahal itu seharusnya itu untuk orang tua. Tetapi mereka mengelabuhi atau memberikan alasan bahwa mereka memberikan ini untuk Tuhan. Nah, padahal prioritas yang kedua adalah hubungan kita dengan keluarga. Dengan papa, mama, kakak, adik, ini harus kita bangun. Kalau kita tidak bangun atau kita tidak memperhatikan orang tua kita, saudara kita, maka kita tidak bertanggung jawab pada keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Kalau kita sebagai pekerja, ya pekerjaan kita. Kalau kita sebagai pelajar, maka tugas dan studi kita itu yang harus diprioritaskan. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 22-24 ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu, baik itu pekerjaan, kemudian tugas dan tanggung jawab kita di rumah, kemudian tugas-tugas dari guru, sekolah, di sekolah kita harus lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang keempat baru pelayanan. Jadi jangan dibalik, pelayanan baru pekerjaan. Tidak, pekerjaan dulu baru pelayanan. Markus 10 ayat 45 di situ dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, yang kedua yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam pekerjaanmu bersama-sama dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Jadi ketika kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, pasti bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia. Yang kelima adalah pribadi, baru kita untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga apa yang harus kita makan, menjaga pola hidup kita, mengatur waktu dengan baik, sehingga kita ini bisa efektif dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini terdapat di dalam 3 Yohanes ayat 1, 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan juga Markus 6 ayat 31 sampai 46. Kesimpulan, dalam materi ini kita telah belajar apa arti dewasa dan hidup yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Kita juga melihat bahwa kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Saya ulangi, kita juga melihat bahwa kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolongan rakyat di negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Baik, sampai di sini materi kita tentang bab 3, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih pagi hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan tentang materi bab 3 kelas 10, menjadi manusia yang bertanggung jawab di masyarakat. Berkati biarlah materi ini bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan tepat waktu, sehingga apa saja yang kami lakukan ini Tuhan adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu diagungkan di dalam kehidupan kami.
dan juga di dalam setiap kehidupan kami, terutama di dalam pelajaran kami yang kami ikuti setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.